Yang paling penting menurut saya, kalau mau bagus terus, satu, halo, jumpa lagi dengan saya Antoni Kristianto dari Pantes Home Decoration Gallery. Hari ini saya pengen bahas tentang kloset, dimana orang itu melihat kloset itu terasa simple, tapi ternyata kalau kita tahu tentang pemasangannya itu ya bisa dibilang simple, tapi bisa juga dibilang tidak simple. Apa sih yang bikin simple dan tidak simple? Kalau simple itu berarti ada sebuah istilah itu namanya rough in. Rough in itu sesuai dengan lapangan, rough in itu antara kloset dengan lapangannya sudah sesuai. Itu simple, hampir seperti plug and play. Nah, rough in itu jarang sekali diketahui orang-orang. Dimana rough in itu adalah sebuah jarak di lantai diukur dari dinding ke lubang ke septic tank. Nah, itu bisa ada rough in. Yang beredar pada umumnya rough in itu ada 23 cm, 30 cm, 50 cm. Itu yang umum. Nah, kalau kita lihat tampangnya, ini semua terasa sama. Terkesan kita hanya memilih model, tapi masing-masing ini punya rough in yang berbeda-beda. Oke ya, jadi rough in itu yang paling penting sekarang harus dicatat. Bedanya itu ada fungsinya. Yang satu pemakaiannya hanya perlu duduk, yang satu harus jongkok. Nah, kadang saya selalu customer bertanya, bagus mana toh? Nah, bagus pastilah yang duduk ya versi saya. Karena duduk itu alat flashernya itu sudah jadi satu. Jadi untuk membilas kotorannya tinggal pencet aja, jelas selesai. Kalau jongkok, untuk alat flasher itu kebanyakan terpisah dan masih harus ada ember di sebelahnya buat gebyur. Nah, kehadiran ember itulah yang bagi saya pribadi itu menjadi barang paling tidak pantas lah. Jadi kalau saya pribadi, kalau bisa sedapat mungkin duduk. Karena tempat jadi rapi, jadi tampak elegan, fungsi juga lebih enak dipakai. Ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan pertanyaannya adalah, letak kloset yang baik hadap mana ya? Apakah sebelah shower atau wastafel? Kalau versi saya nih, letak kloset itu paling bagus itu seperti ini. Jadi kalau ini posisi shower, ini posisi kloset, ini posisi wastafel. Kenapa kalau segini? Harapan saya adalah posisi tembok ini tok yang ada saluran pipanya. Jadi pada saat kita nanti mau menambah sesuatu, misal rak handuk, tempat sabun, gantungan baju, gantungan serbet, kita sudah nggak bingung. Di tembok lainnya itu bebas pipa air, jadi kalau ngebor itu relatif aman. Nah, ini versi saya, semoga bisa menjawab. Yang kedua, kalau mau ganti kloset yang lama, hal apa yang harus diperhatikan? Nomor satu yang paling penting ada rough in, harus tahu kloset yang lama rough in-nya jarak berapa. Kalau bisa tahu, kita cari kloset penggantinya dengan rough in yang sama, jadi proses penggantiannya bisa plug and play. Kalau tidak tahu, kirim aja fotonya ke kita. Kemungkinan besar kalau masih ada produknya, kita bisa tahu rough in-nya berapa. Itu jadi lebih simpel. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau mau pasang kloset jongkok yang ada flushnya, apa butuh tekanan yang tinggi? Jawabannya butuh tekanan yang cukup. Tekanan tinggi rendah itu menurut saya pribadi ya, biasa sih semi awam lah. Untuk menciptakan tekanan sekian bar, sekian PSI, bisa nggak? Bisa, tapi ya relatif sulit. Patokan yang saya lakukan biasanya adalah apabila shower cebok di
sebelahnya. Kita angkat, itu airnya menembak lurus deh, jangan menembak ke bawah. Kalau bisa menembak lurus, menurut saya itu tekannya sudah bagus. Keunggulannya adalah go green lah, karena penggunaannya air semakin sedikit. Jadi dengan perkembangan teknologi, dengan kemiringan pot, dia membuat air 4,5 liter bisa membilas bersih, nggak harus 6 liter lagi. Jadi lebih ke go green. Kalau kita di Indonesia yang kebanyakan masih landed house, itu kebanyakan yang dipilih lewat lantai, karena kita lantai 1 gitu istilahnya. Tapi kalau mestinya gedung bertingkat seperti apartemen yang berlantai-lantai, dan mereka itu biasanya punya lubang shaft istilahnya, bisa jadi lewat dinding itu lebih efektif, karena sudah nggak usah bobol lantai terlalu banyak lagi. Semua pipa masuk shaft dan semua pembuangan itu langsung masuk ke dinding. Jawabannya bisa, tapi ada konsekuensi. Kalau rough-in yang lama lebih panjang daripada rough-in yang baru, itu bisa, tapi ada jarak di belakang kloset. Jadi kalau posisi ya, rough-in lama posisi misal 23 cm, maaf, rough-in lamanya 30 cm, yang baru 23 cm. Nanti kalau dipasang bakal gini, jarak di sini bakal 7 cm, bakal ada 7 cm di sini. Sebaliknya, kalau rough-in lamanya 23 cm, kloset barunya 30 cm, itu tidak bisa dipasang udah, karena dia harus mundur, udah nggak ada space mundur. Seperti itu. Kalau saya bilang, kalau memang bisa ganti rough-in, ya di-adjust, disesuaikan rough-in dengan kloset yang disukai. Kalau nggak bisa, ya wis kita harus cari rough-in yang sama aja, lebih simpel. Kloset dengan eco washer itu harus tekanan tinggi atau normal saja sudah bisa. Jawabannya masih sama, tekannya cukup aja. Cukup patokannya apa? Patokannya tadi, shower di sebelahnya itu harus bisa menembak lurus, jangan ke bawah langsung. Karena on off dari eco washer. Eco washer itu on off-nya tergantung dari apa? Tergantung dari tekanan air tadi. Nah, kalau saya menyarankan semua air di rumah itu harus diberi tekanan yang cukup. Nggak cuma di klosetnya, nggak cuma di showernya, di wastafel juga perlu. Karena dengan tekanan yang cukup, semuanya bisa berfungsi optimal. Jadi orang bisa merasakan kualitas sesungguhnya dari alat-alat yang ada. Kloset duduk lebih awet yang mana? Tutup eco washer atau tutup biasa? Kalau klosetnya nggak ngefek, karena ini kan hanya add-on penambahan tutupnya. Tutup biasa sama eco washer awet mana? Semua tergantung perawatan ya. Yang eco washer pun nggak ada masalah kok. Yang paling penting menurut saya, kalau mau bagus terus, satu, setelah pemakaian itu sedapat mungkin dikeringkan kembali. Kedua, dia kan bahannya plastik, bukan porselen. Ya jangan memakai alat chemical apapun untuk membersihkan ini. Cukup sabun aja lah menurut saya. Itu pasti bakal lebih aman. Tapi kalau pertanyaannya antara tutup biasa sama eco washer awet mana, setara lah. Itu nggak ada beda kok. Oke, terima kasih untuk support dan dukungannya. Jangan lupa ikutin video edukasi kita selanjutnya. Jangan lupa juga subscribe di Pantes Gallery. Oke, thank you.